Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guys. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya, termasuk kalian yang ada di dunia maya dan dunia sebelah. Kalau yang sebelah menjawab baik, tolong kabarin aku ya, biar aku ikut kabur duluan. Masih bersama aku, Dewi, SMD, si manis dan lembut. Tapi ceritanya sering bikin bulu kuduk naik kayak harga cabai menjelang lebaran. Selamat datang kembali di Novel Audio, tempat misteri yang diseduh hangat oleh horor disajikan perlahan. Dan kalian dipersilakan takut tanpa harus pura-pura berani di depan gebetan. Akhirnya, kita sampai lagi di kisah yang kemarin bikin kalian penasaran setengah hidup. Bermadukan Jin, bagian ke-14. Bagian yang kemarin sempat tertunda. Karena, ya kalian tahu sendiri, Jinnya suka ribut kalau ceritanya mendekati rahasia mereka. Biar nggak buang waktu, yuk siap-siap kita loncat lagi ke dalam alur ceritanya. Tarik napas, hembuskan, tapi jangan terlalu kencang. Nanti ada yang balas dari belakang. Duduk yang rapi, kunci pintu, cek bawah kasur, karena kali ini aku bakal menemani kalian masuk lebih dalam, lebih gelap, lebih mencekam, tapi tetap aman kayaknya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, aku meminta jangan lupa like, komen, dan share ke teman, saudara, pacar, mantan pacar, siapa tahu masih peduli, orang tua, atau siapapun yang suka cerita horor. Biar channel ini makin rame dan aku bisa senyum kayak orang baru gajian. Dan buat yang belum subscribe, ya ampun, buruan klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Biar kalau ada jin batuk pun kalian langsung dapat notifikasi. Baiklah, ini dia Bermadukan Jin bagian ke-14. Selamat mendengarkan. Dan ingat, kalau merinding, selamat, berarti kalian masih hidup. Malam itu Rahmah merasa kalah Daryat sudah tidak sehangat dulu. Biasanya, setiap malam Jumat, ia selalu menagih jatah. Tidak peduli dengan beban yang setumpuk. Tidak peduli dengannya yang letih karena pikiran sedang capek-capeknya. Kang, aku capek. Lain kali saja. Ya, saat itu terkadang Rahmah suka menolak dengan lembut. Ayolah, Rahmah, akang lagi pengen. Ini kan malam Jumat. Sunnah Rasul. Namun akhirnya Daryat selalu jadi pemenang. Dengan sentuhan lembutnya. Kang, aku rindu masa itu. Ucap Rahmah pelan. Desahan panjang akibat terbawa perasaan. Sementara Daryat yang sudah siap menyambut sang putri cantik, duduk di depan meja kecil. Di hadapannya, Bakarah, dupa, dan bunga 7 rupa sudah tertata dengan rapi. Puri Erem, istri Kakang yang cantik, terimalah persembahan ini. Datanglah, Kakang sudah menunggumu. Ucap Daryat pelan. Asap dan bau dupa mulai memenuhi seisi ruangan sempit itu. Di luar suara angin mulai berhembus kencang. Lolongan anjing dari kejauhan menambah horor suasana. Seperti sedang menyambut kedatangan tamu dari alam lain. Sebuah asap tipis masuk dari celah jendela kayu yang sudah mulai lapuk termakan usia. Semakin lama asap itu semakin tebal dan akhirnya padat, membentuk siluet wajah wanita cantik, senyuman manis dan menggoda. Selamat malam Kakang, aku datang memenuhi panggilanmu. Ucapnya lembut dan merdu. Daryat bangkit dan mendekat kepada sosok jin cantik itu. Kau cantik sekali malam ini, putri. Daryat yang mulai masuk dalam pengaruh asmara dari putri itu. Menuntunnya merangkul dan memeluk erat sang putri Erem. Aku merindukanmu, putri. Daryat mengangkat putri Erem dan dibaringkan di atas kasur lusuh yang tipis. Tidak ada lagi suara selain deru napas dua insan beda alam, yang sama-sama larut dalam kehangatan semu. Kehangatan yang hanya bisa dirasakan oleh dua insan dua alam tersebut. Daryat yang semakin terbuai oleh kepiawaian putri Erem yang ganas dan lincah. Sebuah kehangatan yang tidak ia dapatkan dari Rahmah. Daryat menutup matanya, merasakan setiap belayan yang ditumpahkan putri Erem. Nafasnya memburu, dadanya terangkat turun tak beraturan. Sentuhan itu, hangat, mengalir, mengguncang bagian terdalam dirinya. Dan untuk sejenak, ia lupa siapa dirinya. Lupa siapa istrinya di kamar sana yang mungkin sedang duduk memegang hati yang letak. Di kamar lain,
Rahmah memeluk dirinya sendiri sambil menatap temaram lampu. Angin malam menerpa celah-celah dinding, membuat tubuhnya merinding. Tapi bukan dingin yang membuat ia menggigil, melainkan perasaan bahwa suaminya semakin jauh, semakin tidak dapat ia capai. Dulu Akang selalu memelukku duluan. Dulu Akang selalu tersenyum setiap menatapku. Gumamnya lirih, nyaris seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Ia menunduk, menatap kedua tangannya yang kasar, tangan yang selama bertahun-tahun mengurus rumah, anak-anak, dan suaminya. Tapi akhir-akhir ini, tangan itu tak lagi disentuh Daryat seperti dulu. Tak lagi dicium mesra di pagi hari. Tidak lagi digenggam dengan lembut ketika malam tiba. Ada getaran halus di dadanya. Seperti ada sesuatu yang lepas sedikit demi sedikit. Apa aku sudah tidak menarik lagi? Rahmah bertanya pada dirinya sendiri. Matanya memanas. Tapi air mata itu ia tahan karena ia tahu, jika mengalir, maka semuanya akan runtuh bersamaan. Sementara itu, di kamar gelap berbau dupa, tubuh Daryat bergerak mengikuti setiap gerakan Putri Erem, dan seluruh ruangan seperti bergetar oleh energi panas yang tak terlihat. Asap menari, melilit tubuh mereka, seperti tirai yang menutupi maksiat dua dunia. Suara Putri Erem begitu lembut, begitu menggoda, seperti embun yang menetes langsung ke relung jiwanya. Kakang, hanya aku yang mengerti rindumu, bisiknya sambil menyentuh pipi Daryat. Daryat menggigit bibir, menahan gejolak di dadanya. Ada sesuatu yang memerangkapnya, menahannya untuk kembali waras. Dalam pelukan makhluk itu, ia merasa dihargai, dirindukan, diinginkan, benar atau salah. Ia tak peduli lagi. Aku tak sanggup menjauh darimu, Putri, ucapnya terbata. Dengan sekali lirikan, mata Putri Erem memancarkan cahaya, lembut, terlalu lembut untuk makhluk yang berasal dari kegelapan. Karena aku mencintaimu, Kakang, Rahmah tidak akan pernah bisa memberimu kepuasan. Rahmah, nama itu seperti hujan dingin yang tiba-tiba mengguyur tubuh Daryat. Sebuah rasa bersalah menyengat, tapi hanya sepersekian detik karena kemudian Putri Erem mencium bibirnya, menariknya kembali dalam buayan gelap, membuat Daryat semakin dibuat mabuk. Rahmah yang duduk sendirian, meraih gelas air dan meneguknya perlahan. Tenggorokannya kering. Ia ingin berbicara, ingin bertanya pada Daryat, ingin menumpahkan semua yang menghimpit dadanya. Tapi setiap kali ia membuka mulut, suara itu tertelan kembali oleh keraguan dan rasa takut. Kenapa harus berubah begini? Suaranya bergetar. Ia bangkit pelan, menapaki lantai kayu sambil membawa hati yang nyaris pecah. Ingin mengetuk pintu kamar, ingin memanggil Daryat, ingin mengatakan bahwa ia merindukan sentuhan suaminya seperti dulu, bahwa ia juga ingin dicintai, dipeluk, dimanja. Namun saat ia sampai di depan pintu kamar, langkahnya berhenti. Ada suara dari dalam, suara napas yang tidak asing, namun terlalu berat, terlalu berdenting dengan sesuatu yang tidak pernah ia dengar lagi sejak bulan-bulan terakhir. Rahmah menempelkan telinganya ke daun pintu, dan darahnya seolah berhenti mengalir. Suara desahan lirih, suara lantai kayu berderit pelan, semua menghantam telinganya seperti cambuk. Kan Daryat sama siapa? Tidak mungkin dia bawa perempuan ke dalam kamar. Rahmah mencoba menepi semua pikiran buruk. Rahmah percaya kalau suaminya tidak akan pernah berkhianat. Akhirnya Rahmah kembali ke kamarnya dengan pikiran dan perasaan yang tidak menentu. Di dalam kamar, Putri Erem menatap Daryat dengan senyum lembut yang memabukkan. Kakang, lihat aku saja. Jangan pernah lepaskan aku. Ia menyelimuti Daryat dengan kedua lengannya, seolah menandai kemenangan. Dan Daryat, yang tak lagi sepenuhnya menjadi manusia dalam pelukan itu, mengangguk pelan, tanpa tahu bahwa di balik pintu, seorang istri yang pernah ia cintai dengan begitu dalam sedang meratap dalam. Diam benar-benar sendirian. Hampir menjelang subuh, Daryat dan Putri Erem terkulai lemas di atas kasur lusuh. Keduanya bermandi peluh. Napas mereka turun naik. Malam itu, Daryat benar-benar dibuat tidak berdaya. Bukan dengan siksaan, melainkan dengan kenikmatan dan kehangatan. Kakang, aku harus segera pulang sebelum fajar datang, ucap Putri Erem, sambil melilitkan pelukan di perut Daryat. Aku sudah isi penuh kotak emasmu. Kakang harus menjadi orang terkaya dan aku akan menyingkirkan orang-orang yang akan menjadi penghalang buah keberhasilanmu. Kakang tinggal sebut saja namanya, sambungnya. Terima kasih Putri, kau memang yang paling mengerti aku. Daryat semakin merasa dihargai dan diistimewakan. Akhirnya dengan berat hati, dua insan beda alam itu harus berpisah untuk sementara waktu. Daryat tersenyum puas setelah melihat kotak itu penuh dengan emas batangan. Aku kaya, tidak lama lagi aku akan buat istana megah di desa ini dan semua orang harus tunduk kepadaku.
Keserakahan dan kesombongan mulai menguasai jiwa Daryat. Hade, enak betul hidup si Daryat. Sudah dapat kenikmatan, dapat emas, batangan pula. Kalau kisah ini ada di dunia nyata, berat saingan kita. Guys, para wanita manusia akan terkalahkan. Oke, sampai di sini dulu ya. Ya, aku akan kembali lagi besok di cerita yang sama, tapi tentunya dengan bagian yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.